Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sony Kristian Hasibuan dengan NIT 18.1.09.021 dari Prodi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Pada kali ini saya akan membahas mata kuliah dari Manajemen Pelabuhan Perikanan yang dengan topik perbandingan kondisi pelabuhan perikanan Samudra Belawan dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. 1. Definisi pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan Peraturan nomor 8 tahun 2012. Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari reproduksi, praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelabuhan perikanan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. 1. Fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi 1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan. 2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan. Yang ketiga, tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan. Yang kelima, tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Yang keenam, pelaksanaan kesiapan darat. Yang ketujuh, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan. Yang kedelapan, publikasi hasil perikanan sandar, labu kapal perikanan, dan kapal pengawas kapal perikanan. Yang kesembilan, tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan. Yang kesepuluh, pemantauan wilayah pesisir. Yang kesebelas, pengendalian lingkungan. Yang kedua-belas, kepabianan. Dan yang ke-13, keimigrasian. Fungsi pengusahaan. Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan atau pelayanan jasa kapal perikanan. Yang jasa terkait di pelabuhan perikanan, fungsi pengusahaan yang dimaksud meliputi 1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan. 2. Pelayanan bongkar muat ikan. 3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan. 4. Pemasaran dan distribusi ikan. 5. Pemanfaatan hasil dan lahan pelabuhan perikanan. 6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan. Yang ketujuh, pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan. Ke-8, wisata bahari. Yang ke-9, penyediaan atau pelayanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Belawan. Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan yang berada di Kota Medan merupakan pelabuhan perikanan tangkap di Sumatera Utara yang merupakan peran penting untuk menunjang aktivitas perikanan tangkap dan pengolahan maupun pemasaran ikan di daerah tersebut. Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan atau PPSB adalah unit pelaksana Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi zona inti pengembangan monopolitan di Kota Medan. Lokasi PPSB terletak di muara Sungai Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Berikut adalah gambar pintu masuk Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan. Dan berikut adalah data atau peta dari Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan. Dapat dilihat sesuai nomor dan ada penjelasannya di bawah. 3. Fasilitas pelabuhan perikanan menurut Peraturan 8 Menteri tahun 2012 dan perbandingan dengan PPSB. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari A. Fasilitas pokok. 1. Fasilitas pokok sebagaimana yang dimaksud terdiri atas 1. Penahan gelombang atau breakwater. Yang kedua, turap refreshment.
Dungroin, yang kedua dermaga, yang ketiga jetty, yang keempat kolam pelabuhan, yang kelima alur pelayaran, yang keenam jalan kompleks dan drainase, dan yang ketujuh adalah lahan. Berikut fasilitas pokok yang ada di PPSB meliputi areal pelabuhan. 1. Dermaga beton dengan panjang 154 meter dan lebar 8 meter. Yang kedua, kedalaman kolam dermaga 2-3 meter. Yang ketiga, jalan utama pelabuhan. Yang keempat, jetty sebanyak 3 unit dengan ukuran panjang 48 meter dan lebar 7 meter dengan luas total 1008 meter. Yang kelima, turap atau refitment 265 meter. Yang keenam, alur pelayaran dengan luas 99.650 meter. Yang ketujuh, reklamasi. Yang kedelapan, drainase. Yang kesembilan, sarana bantu navigasi berjumlah 3 unit. Yang kesepuluh, luasan lahan PPSB sekitar 40,88 hektar, di mana lahan pelabuhan yang dikuasai 34,28 hektar dan lahan kosong 3,2 hektar. Dapat dilihat bahwa PPS Belawan tidak memiliki pemecah gelombang, dan dermaga dari PPS Belawan telah banyak yang mengalami kerusakan. Maka PPS Belawan belum memenuhi standar Peraturan Nomor 8 Menteri tahun 2012 dalam hal fasilitas pokok. Berikut adalah gambar kondisi dermaga kapal yang berada di gudang milik pengusaha atau tangkahan di PPS Belawan. B. Fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas 1. Tempat pemasaran ikan atau TPI. Yang kedua, navigasi pelayaran komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawasan. Yang ketiga, air bersih, instalasi bahan bakar minyak, es, dan instalasi listrik. Yang keempat, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, seperti dock atau slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring. Yang kelima, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, seperti transit, shed, dan laboratorium pembinaan mutu. Yang keenam, perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan. Yang ketujuh, transportasi seperti alat-alat angkut ikan. Yang kedelapan, kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air atau limbah IPAL, tempat pembuangan sementara atau TPS, dan yang kesembilan, pengamanan kawasan seperti pagar kawasan. Berikut adalah perbandingannya dari fasilitas fungsional yang dimiliki oleh PPSB, yang antara lainnya adalah 1. Kantor pelabuhan yang seluas 856 meter. Yang kedua, TPI. Yang ketiga, telekomunikasi 1 unit. Yang keempat, instalasi air bersih 2 unit. Yang kelima, instalasi BBM terdiri dari APMS yang 7 unit oleh swasta sebesar 4.860 KL per bulan, dan SPDN dikelola oleh PPSB dengan alokasi sebesar 306 KL per bulan. Yang keenam adalah instalasi listrik. Yang ketujuh, cold storage yang dimiliki oleh swasta 3 unit dan kapasitasnya adalah 60 ton. Dan yang kedelapan, bengkel yang dimiliki oleh swasta sebanyak 4 unit. Yang kesembilan adalah transit yang seluas 670 meter. Yang ke-10 adalah kantor administrasi yang seluas 200 meter dan MCK 2 unit. Yang ke-11 adalah pabrik X berjumlah 4 unit dengan kapasitas 406 ton atau lebih dari 1000 balok per hari, dikelola oleh swasta, dan 1 unitnya dikelola oleh Perum PPSB. Yang ke-12 adalah rumah jaga yang seluas 90 meter. Dapat dilihat, PPS Belawan tidak memiliki fasilitas kebersihan dan pengolahan limbah, seperti instalasi pengolahan air, limbah atau IPAL, tempat pembuangan sementara atau TPS, dan kondisi TPI dari PPS Belawan tidak memenuhi aspek dari 3C dan 1Q. Maka,
PPS Belawan tidak memenuhi yang standar dari Peraturan Nomor 8 Menteri Tahun 2012 dalam hal fasilitas fungsional. Berikut adalah gambar dari kondisi TPI dan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan pada saat beroperasi. C. Fasilitas penunjang. 1. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas 1. Balai pertemuan nelayan. Yang kedua, mes operator. Yang ketiga, wisma nelayan. Yang keempat, fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kaskus atau MCK. Yang kelima adalah pertokoan. Yang keenam adalah pos jaga. Perbandingan dari fasilitas penunjang yang ada di PPSB meliputi 1. Gedung pertemuan nelayan memiliki geswas, masjid atau musola, memiliki MCK sebanyak 2 unit, kendaraan roda 4 3 unit, dan kendaraan roda 2 7 unit. Gedung serbaguna memiliki 4 pendaratan ikan di luar lokasi pelabuhan perikanan yang sekitar kawasan PPSB. Yang ke-8 adalah kios atau waserda sebanyak 28 unit. Yang ke-9 adalah rumah jaga. Dapat diketahui di PPSB Belawan tidak memiliki mes operator, maka PPS Belawan tidak memenuhi standar Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 dalam hal fasilitas penunjang. Berikut adalah gambar tempat pengisian BBM di PPS Belawan. Dan ini adalah situasi di pelabuhan pada saat tidak beroperasional. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan Samudra adalah pelabuhan yang belum memenuhi kriteria atau standar dari Permen KP Nomor 8 Menteri Tahun 2012. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan atau pembacaan, mohon dimaafkan. Terima kasih.